Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya Atidina dalam KPID Talk. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik tentang mengapa kepentingan pribadi tidak boleh menjadi program TV. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Ronita Broni selaku Komisioner Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Jawa Barat. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya Pak. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya pada KPID Talk kali ini. Baik, kami akan memulai sesi bincangnya. Seperti yang diketahui, Komisi Penyiaran memiliki peranan besar dalam mengatur penyiaran di televisi. Melihat beberapa tayangan di televisi yang menyiarkan program kepentingan pribadi, seperti contohnya pernikahan para artis yang menggeser jadwal penting yang tidak termasuk dalam kepentingan publik. Untuk pertanyaannya sendiri yaitu yang pertama, bagaimana pandangan dari KPID sendiri terhadap kejadian tersebut, Pak? Oke, yang pertama ya, ini kaitan dengan ada aspek pribadinya ya. Yang kedua tadi ada public figure ya, seperti artis. Iya Pak. Jadi sebenarnya gini, regulasi di KPI itu tidak melihat apakah orang itu dia public figure atau bukan ya. Penggunaan sosok public figure yang biasa ditampil di televisi gitu ya, atau di media secara umum, mungkin kan ada unsur yang lain gitu ya, sehingga mereka lebih punya porsi yang banyak dibanding mungkin masyarakat pada umumnya. Sehingga misalkan ketika ada public figure seperti artis atau YouTuber atau siapa yang punya banyak fansnya, itu punya peluang karena di situ ada potensi ditonton oleh banyak orang. Nah, kalau media memberikan porsi yang banyak kepada mereka sangat wajar karena itu memiliki potensi kapital yang sangat besar. Nah, cuma kan KPI dan KPID melihat bahwa di situ justru aspek kerawanannya ketika mereka memanfaatkan sosok public figure untuk dijadikan konten siaran dan berlebihan, maka di situ ada potensi pelanggaran. Nah, oleh karena itu kita selalu mewanti-wanti, bukan tidak boleh artis atau public figure atau siapapun untuk menjadi konten media, termasuk media televisi, tetapi harus sesuai dengan aturan. Jadi tidak boleh nabrak aturan. Silahkan siapapun jadi konten media, bagus-bagus saja, positif gitu ya, tetapi jangan sampai melampaui batas gitu. Kemudian untuk selanjutnya, tayangan rangkaian proses pernikahan tersebut tidak mengandung unsur kepentingan publik. Hal ini justru merupakan privatisasi ruang publik jika tidak dibatasi durasi dan waktu. Dan kemudian tayangan tersebut juga tayang di televisi swasta di mana izin siarannya menggunakan frekuensi publik. Apa alasan dari stasiun televisi mengizinkan menyiarkan program tersebut? Ya, yang paling tahu alasannya televisi ya, Baik. atau pemilik media itu sendiri. Kenapa dia memberikan ruang yang lebih gitu ya, kepada mereka yang punya potensi banyak pengikut gitu ya, sehingga KPI dan KPID melihat di situ ada potensinya. Nah, tadi sebenarnya secara wajar kita melihat konten itu tidak menjadi masalah. Ketika itu naik, itu tidak jadi masalah. Siapapun ya, mau artis tarik suara, mau artis film, sinetron, apapun silahkan itu ya. Tapi yang tadi sebenarnya tadi disampaikan sampai pada batas tertentu. Jadi yang dilarang kan melebihi ketentuan ya. Jadi tidak boleh konten yang sifatnya pribadi itu melebihi
dari yang seharusnya gitu. Begitu. Sebenarnya itu yang, tapi siapa atau kenapa itu dijadikan selalu ditayangkan secara berlebihan. Nah, itu sebenarnya lembaga penyiaran sendiri yang tahu semua. Kemudian apa kejadian tersebut melanggar peraturan penyiaran, dan jikalau melanggar apakah ada sanksi yang diberikan? Ya, di P3SPS itu sebenarnya sudah diwanti-wanti ya, di pasal 11 kemudian pasal 13 di SPS itu sudah diingatkan bahwa lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi publik itu tidak boleh menggunakan frekuensi itu untuk kepentingan pribadi, baik itu si pemiliknya maupun kelompoknya, dan juga tidak boleh menayangkan persoalan pribadi sampai kemudian memakan satu mata acara secara keseluruhan, apalagi lebih. Jadi misalnya di satu mata acara ada satu acara X, mata acara X jam 1 misalkan sampai jam 2 siang. Nama acara X ini biasanya untuk acara yang lain, tapi kemudian dicaplok oleh satu tayangan, yang tayangan ini itu kehidupan pribadi, misalkan apakah pernikahan atau yang lainnya gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi sebenarnya dia tetap bisa boleh masuk ya, si tentang pernikahan misalkan artis itu di mata acara itu, tapi tidak menghabiskan keseluruhan. Jadi mata acara X itu 1 jam, informasi tentang pernikahan artis itu masuk di situ, itu boleh. Tapi dia tidak boleh menghabiskan dalam waktu 1 jam itu hanya untuk pemberitaan pribadi itu. Apalagi kalau misalkan dia memakan beberapa mata acara. Jadi kalau misalnya gini, ada perkawinan artis, dia tayang dalam rentang waktu 5, 7 sampai 8 jam. Itu kan berarti berapa mata acara yang habis untuk kepentingan pribadi. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi nanti publik nanya, jadi kalau begitu konten artis nggak boleh masuk TV? Boleh. Syaratnya yang tadi, tidak boleh menghabiskan waktu mata acara tertentu, apalagi lebih dari 1 mata acara yang dihabiskannya. Itu yang menjadi persoalan, dan itu yang selalu di warning ya, karena memang ada aturannya di P3SPS. Tapi untuk melihat dari kejadian yang sudah terjadi kemarin itu tidak sekali 2 kali Pak hal tersebut terjadi. Dan kritik masyarakat juga sudah disampaikan kepada KPI, karena mereka merasa bahwa tayangan-tayangan yang harusnya mereka dapatkan yang lebih penting itu digeser oleh tayangan-tayangan tersebut Pak. Ya betul, jadi ini kan yang menjadi keresahan kita juga, khususnya KPID Jawa Barat ya. Kita pertama kita juga mendapat aduan dari masyarakat yang sangat banyak. Yang kedua, hasil pemantauan kita juga menunjukkan fakta yang sama gitu ya. Nah, problemnya gini, yang pertama ini tayangnya tidak di satu media. Kadang misalnya yang pernikahan artis A di TV A, di TV X, artis B di TV Y gitu ya. Jadi yang menayangkan ini bukan satu TV, kadang berbagai TV. Jadi kalau disebut nanti kita semacam hukuman, ini tidak akumulatif karena tayangnya di TV yang berbeda. Yang kedua gini problemnya, ini tayang di TV induk jaringan. Induk jaringan itu mereka yang bersiaran dari Jakarta, tapi karena anak jaringannya menayangkan seperti yang ada di Bandung atau di tempat yang lain juga menayangkan, maka KPID itu tidak bisa menegur langsung, tapi KPID mengirimkan surat lewat KPI pusat untuk melakukan tindak lanjut atau peneguran atau apapun bentuknya. Nah, yang dilakukan oleh KPID karena kita di daerah, kita tidak bisa menegur langsung, maka kita via KPI pusat. Nah, sekarang bolanya di KPI pusat. Tinggal bagaimana kalau publik mau nagih, ya nagihlah KPI pusat yang dia punya kewenangan langsung terhadap induk jaringan. Kalau KPID tidak. Gitu. Kemudian yang terakhir, apa harapan dari KPID terhadap program tayangan di televisi? Ya, sebenarnya simpel ya KPID, karena kita regulator, kita punya regulasi.
bagaimana tayangan-tayangan yang baik dan benar di lembaga penyiaran baik radio ataupun TV. Semua stasiun TV dan radio yang menggunakan frekuensi publik itu dia mentaati itu aja, taat terhadap aturan yang ada gitu ya. Kalau kemudian misalkan dianggap memberatkan ya kita juga nggak tahu, karena ini kan ketika kita menjalankan aturan ini sudah ada dan sampai kemudian nanti aturan ini direvisi. Tapi faktanya sampai hari ini sebenarnya kalau lembaga penyiaran taat terhadap aturan, insya Allah sebenarnya dunia penyiaran kita insya Allah lebih baik lagi. Terima kasih Pak atas waktunya, dan berikut adalah jawaban yang disampaikan oleh Bapak Roni Tabrani selaku Komisioner Bidang Kelembagaan KPID Jawa Barat. Sampai di sini pertemuan kita. Saya Ati Dina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.